Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heksa Haruna Mudana dengan NIM 2404020094. Saya Nindi Angelika dengan NIM 2404021009. Saya Gilang Pratama Isni dengan NIM 2404020037. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Adapun tujuannya dibuat video ini untuk kami memenuhi UAS dari mata kuliah dasar pemrograman web. Nah, sebelum kami melanjutkan review tugasnya, marilah kita sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran, yakni surat Al-Alaq yang dibawakan oleh Nindi Angelika. Kepada Nindi dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekian pembacaan tilawah surah Al-Alaq yang dibawakan oleh Nindi Angelika. Semoga yang mendengar dan membacakan dapat diberikan rahmat dan hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, jadi langsung saja kita akan mereview project UAS, yakni project sebelumnya izin Pak untuk disclaimer, ini menggunakan NIM Nindi Angelika karena sebelumnya kami membuat codingannya itu di satu laptop. Iya Pak. Nah, jadi kami menggunakan NIM Nindi Angelika. Saya akan menjelaskan bagian login dan stop. Ini tampilan loginnya dan ini tampilan codingnya dan ini tampilan klien loginnya. Di sini saya akan menjelaskan HP-nya terlebih dahulu. Yang pertama ini ada session start. Session start ini untuk men-starting session. Terus kedua ada include. Include ini itu memanggil database melalui folder. Terus selanjutnya ada if icon. Ini mengecek apakah database itu berhasil apa tidak. Kalau tidak, maka akan ada notif koneksi gagal. Selanjutnya itu ada if insert post login. Ini mengecek tombol login itu ditekan. Terus ada username dan password. Ini adalah input yang diambil dari database. Passwordnya saya MD5 untuk mengenkripsikan password tersebut. Terus selanjutnya ada query SQL. Ini mengecek data itu sesuai apa tidak. Terus selanjutnya ada query MySQL yang ini mengecek kalau data itu sesuai dengan database, maka dia akan ada notif selamat datang dan langsung mengarahkan ke halaman indeks. Terus ada else ini kalau misalnya data itu tidak sesuai atau username atau passwordnya tidak sesuai, maka ada notif username dan password tidak sesuai. Terus ini tampilan style CSS-nya. Fungsinya itu untuk mempercantik tampilan halaman login seperti ini. Selanjutnya ini ada
adalah isiannya. Di sini ada username, ada password, dan ada login. Dan ini dia. Di sini saya akan mencoba halaman loginnya. Username admin dan passwordnya admin 1. Di sini saya berhasil karena saya sudah menyetingnya di database. Selanjutnya stok. Ini tampilan untuk stok. Saya akan menjelaskan codingan stok tersebut. Di sini saya memasang ikut, PHP, header dan sidebar. Terus ini yang berjejer ini adalah pembuatan tabelnya. Ini adalah query untuk mengurutkan data terkecil, mengambil data yang terkecil. Terus ini query ini adalah mengurutkan atau mengambil data yang terbesar. Nah, data-data ini dapat dari data buku, terus dijoin dengan penerbit. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian penerbit. Nah, ini untuk tampilan indeks dari penerbitnya. Di sini terdapat kolom tabel yang berisikan nomor, yang dimana yang ini merupakan ID, nama penerbit, alamat, kota, nomor telepon, dan tanggal entry serta aksi. Di sini aksinya terdapat edit dan hapus. Nah, untuk codingannya di sini indeksnya. Nah, ini menggunakan session. Session start ini merupakan awal dari mulainya session. Jadi session start ini harus ada. Jika tidak ada, maka isi dari sessionnya itu tidak bisa dimulai. Terus ada if iset session db login header location login.php. Ini merupakan query untuk login. Jadi ketika si user ini login, maka dia akan mengakses halaman website. Dia akan langsung diarahkan ke login PHP. Nah, lanjut, ini di sini ada include header dan sidebar, yang dimana include yang ketiganya ini dari sidebar. Sidebar ini merupakan ini samping sini dari sini dashboard, logout sampai footernya, head dan header yang di atas ini. Selanjutnya di sini ada format HTML, judul, base URL dashboard. Nah, ini jika diklik dia akan mengarah ke dashboard. Terus ada table head, table row, dan ada isi-isinya. Nah, ini isi-isi dari kolom tabel tadi sampai penutup tabel foot. Lalu dibuka lagi tabel bodinya, yang dimana di sini ada format PHP, dimana query ini berfungsi untuk mengambil semua yang ada di dalam isi yang ada di dalam sini. Query-nya yakni select all from table penerbit ordered by ID penerbit DSC, dimana artian dari query ini merupakan mengambil semua data yang terdapat dalam tabel penerbit, diurutkan dari ID penerbit dari yang tertinggi ke terendah atau DSC. Nah, ordai MySQL error $con ini jika query ini gagal. Jadi query yang MySQL error ini akan menampilkan errornya di mana.
Jadi itu fungsinya. Di sini ada juga perulangan while. Lanjut, ini adalah query data untuk ditampilkan ke dalam website. Di sini juga ada link untuk edit penerbit dan PHP include hapus penerbit. Ini dia untuk tampilan edit penerbitnya. Di sini coba kita edit yang nama penerbit di publish store-nya ya. Coba kita edit di publish aja. Kita tekan teredit. Nah, bagaimana untuk codingannya? Untuk codingannya masih sama dengan include 3 include head, sidebar dan header. Di sini juga masih sama HTML-nya. Yang beda di query-nya. Ini query untuk select all from table penerbit where ID penerbit sama dengan ID. Jadi si query ini mengambil data yang ada di tabel penerbit, lalu yang di bawahnya ini merupakan form action untuk ini form actionnya disesuaikan dengan label alamat, ID alamat, nama alamat. Nah, misalnya alamat, nah ini disesuaikan dengan yang sudah terinput sebelumnya jika yang ingin diedit. Lanjut ke bawahnya ada button untuk edit, button batal dan button untuk kembali. Kembali ini dia bakalan kembali ke sini, indeks penerbit. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian proses dari penerbitnya. Nah, ini proses untuk penerbit ini dia include-nya ke koneksi PHP, dimana ini include untuk ke koneksi ke database-nya. Nah, terus ini untuk proses simpan. Nah, jadi ini ada dolar penerbit, dolar alamat, dolar kota, dolar telepon untuk menyimpan data yang telah di edit tadi. Sorry, ini query untuk menambahkan ya. Kalau yang untuk mengeditkan ini untuk yang mengedit. Nah, jadi query untuk menambahkan, insert into tabel penerbit, values, nama, alamat, kota, telepon. Oke. Jika berhasil, dia akan langsung berpindah ke halaman indeks penerbit. Nah, ini untuk editnya. Ini juga sama untuk menangkap data yang telah dipost. Ini query-nya, update tabel penerbit, set nama, alamat, kota, dan telepon. Jika berhasil, sistem akan langsung menampilkan halaman indeks. Ini codingan untuk hapusnya. Mana codingannya yakni delete, hapus dari tabel penerbit di mana ID penerbitnya. Nah, jika berhasil, dia akan langsung lari ke halaman indeks. Jika tidak, sistem akan menampilkan MySQL error. Juga sistem juga akan menampilkan di mana errornya. Jadi di sini ada tambah penerbit. Nah, begini tampilannya kurang lebih sama-sama edit. Untuk query-nya, if iset get nama. Jadi if empty get nama 109. Nah, ini fungsinya ketika nama yang kita input itu tidak ada. Jadi sistemnya akan menampilkan nama belum dimasukkan. Jadi nama harus dimasukkan untuk menambahkan data. Selanjutnya ini untuk alamat,
Query-nya kurang lebih sama dengan yang nama, kota, telepon, ada button-buttonnya juga, button simpan, batal, dan button kembali. Coba kita tambahkan datanya. Masukkan yang pertama, alamatnya Jalan Lalang, Kota Pekanbaru, tahun 08. Simpan. Maka dia akan langsung tertambah. Kita hapus, langsung terhapus. Baik, mungkin segitu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Oh ya, bagian dashboard dari project ini. Nah, di sini ada 4 card, ya ini card user, card buku, card penerbit, dan stok buku. Nah, di sini ada nomor sesuai dengan isi yang ada di dalam data-data tabelnya. Ini mana user isinya 3, buku isinya 3, penerbit ada 6, stok buku. Nah, untuk codingannya ini untuk mengambil jumlah usernya ada select all from table user. Nah, ada $ jumlah user, yang dimana $ jumlah user ini diambil dari database. Jadi berapa jumlah user yang ada di database. Nah, itulah yang dipanggil dari si jumlah user ini. Begitu juga dengan dengan tabel buku. Begitu juga dengan buku, begitu juga dengan penerbit, dan begitu juga dengan stok. Jadi ini untuk tampilan div kelasnya. Tuh, ini ada card user. Nah, di sini dipanggil jumlah usernya. Terus di sini ada lihat detail. Lihat detail ini bakal perginya ke alamat masing-masingnya. Buku-buku, user-user, penerbit-penerbit, stok buku. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian data buku. Nah, pada tampilan data buku ini terdapat button tambah buku yang mengarah ke tambah buku tentunya. Nah, di sini isinya ada kolom nama buku, kategori, penerbit, harga buku, dan stok buku, cover buku. Nah, kita contohkan. Buku dasar pemrograman. Pemrograman. Nah, kategorinya pemrograman. Nantinya dipublish, harga buku 70.000. Nah, stok bukunya ada 10. Simpan. Nah, itu sudah tersimpan. Nah, di tampilan ini juga ada aksi ini ada edit, hapus. Nah, jika kita mengklik button edit, kita akan mengedit kategorinya. Misalnya kita jadikan jaringan, penerbitnya di publish, harganya kita ubah jadi 60.000. Simpan perubahan. Nah, buku sudah teredit. Nah, untuk button hapusnya terhapus, data terhapus. Masuk ke codingannya. Untuk codingannya ini ada index. Nah, session start ini wajib saat membuat session untuk mengaktifkan fitur session yang ada di PHP. Karena ini session tidak bisa diakses atau dimulai. Nah, include head ini untuk memanggil head, dan header ini untuk memanggil header, dan ini untuk memanggil sidebar. Nah, sini ada tabelnya. Tabel untuk di sini. Nih, tabel nama buku, kategori, penerbit, harga, stok, tanggal entry, cover, dan aksi.
Nah, di sini ada $SQL buku. Ini untuk memanggil database buku. Nah, ini ada query-nya. Select all from tabel buku, join tabel penerbit, on tabel buku, ID penerbit sama dengan ID penerbit, tabel penerbit, ID penerbit, order by ID buku. Diurutkan dari yang paling tertinggi ke terendah. Nah, untuk MySQL error ini, untuk penanganan error jika ada SQL query-nya yang error, itu akan ditanganinya. Nah, well ini untuk perulangan menampilkan data. Nah, ini untuk edit buku ini dari button tadi yang di aksi. Dia akan mengarah ke edit buku. Nah, yang hapus tadi akan mengarah ke proses. Untuk continue proses. Nah, ini untuk menampilkan datanya. Ini query untuk memindahkan foto ke folder buku. Ini fungsinya untuk jika user tidak memasukkan data ke kolom, sistem akan menampilkan error. Nah, ini query untuk menambahkan. Nah, diedit nih. Dihapus data, ini untuk menghapus cover, dan ini untuk menghapus isi tabel. Di sini ada query-nya. Delete from table buku where ID buku ID. Nah, untuk codingan tambah buku, ini untuk codingan edit buku. Ini untuk codingan hapus buku. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan proyek UAS dari kami. Sekian penjelasan proyek UAS dari kami. Kami mohon maaf apabila penjelasan kami ada yang kurang atau salah kata. Nah, kesempurnaan hanya milik Yang Kuasa. Baik, sekian dari kami. Saya Heksa Aruna Mudana. Saya Nindi Angelika. Saya Gilang Pratama Isni. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.